الحليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه والآل أما بعد. فقال المصنف سيدي وأستاذي الحبيب علي بن حسن بن أحمد باهر حفظه الله ورعاه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. إلى أن قال الشيخ الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: ما تذهب بركات الصالح على من صحبه إلا بعد موته، والولي يكون اجتنابه بقرابته واللائذين به بعد موته أكثر من اجتنائه به في حياته، لأنه في حياته مشغول بالتكليف وبعد موته طرح Allah anhul aba. Pembahasan kita Ibu sekalian pada sore hari ini masih berkaitan di dalam perintah atau motivasi agar selalu mendekat dengan orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentunya sebagaimana sudah kita bahas bersama-sama sebelumnya, kumpul bergaul dengan mereka itu tidak ada ruginya, bahkan keuntungannya amat sangat banyak, baik itu keuntungan duniawi lebih-lebih keuntungan akhirat, karena tidak ada ruginya. Dan bahkan bisa jadi kumpulnya kita dengan mereka sebab Allah memberikan ampunannya kepada kita, sebab kita mendapatkan syafaat daripada Nabi kita nantinya. Itu semuanya gara-gara kita, diantaranya gara-gara kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan bahkan kemarin sempat kita bahas juga satu hadis daripada Nabi, yang mana Allah itu mengangkat bala musibah dengan sebab orang yang soleh ini daripada tetangganya sampai 100 rumah dari rumahnya, dari rumah orang soleh tersebut. Berarti luar biasa nih. Oh, banyak tamu jadi sini sekarang. Teteran saya begini. Di ibu sekalian saat itu teteran jadi. Nah, yang jelas ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dimuliakan Allah, sebagaimana tadi ini disebutkan dalam satu hadis, dengan berkat orang soleh maka bisa jadi Allah tidak menurunkan bala sampai 100 rumah dari tempat orang soleh. Kan juga ini gara-gara dekat dengan orang soleh rumahnya. Apalagi kalau kita maaf berkumpul dengannya, kita mungkin maaf nama kita ada di hatinya, bahkan itu jauh lebih utama. Bukan hanya sekedar rumahnya yang dekat, tapi kita ada di dalam hati orang soleh. Itu jauh lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kalau ada alasannya berikutnya sekalian. Saya ambil itu sekalian disebutkan di sini perkataan daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kata beliau ibu sekalian, "Ma tadharu barakatus salih ala man sahibahu illa ba'da mautihi." Tidaklah tanpa keberkahan orang soleh terhadap orang yang menemaninya, orang yang bergaul dengannya, orang yang dekat dengannya, kecuali setelah meninggalnya. Itu baru nampak di mana-mana. Mungkin contohnya itu ya sering mungkin kita lihat sosok Abad Guru Sekumpul ini, tatkala semasa hidupnya orang yang bergaul dengan beliau itu keberkahannya itu ya tidak nampak, walaupun ada tidak nampak, tapi setelah meninggalnya di mana-mana keberkahan daripada beliau. Kenapa demikian? Ini alasannya nanti ini berikutnya akan disebut oleh beliau. Begitu juga seorang wali itu sekalian. Seorang wali itu yakunu ijtina'uhu, perhatian beliau biqarabati dengan kerabatnya, walaidina bi, dan orang-orang yang dekat dengannya. Itu perhatiannya kepada mereka itu setelah meninggalnya seorang wali tadi itu lebih besar, lebih banyak perhatiannya dengan mereka daripada hanya sekedar di waktu hidup. Di waktu hidup perhatian juga. Namanya seorang wali, doakan kerabatnya, doakan orang yang dekat dengannya, iya ada. Tapi perhatiannya setelah beliau meninggal itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Demikian ya, lebih banyak. Kenapa demikian itu sekalian? Alasannya ini, li'annahu fi hayatihi masyghulun bitaklif. Karena di waktu seorang wali itu hidup, itu masyghulun bitaklif. Beliau itu sibuk dengan taklif, beban yang dibebankan oleh Allah di dalam dirinya berupa syariat,
beban kewajiban sholat, beban kewajiban puasa dan seterusnya nih. Ini taklif, takaluf atau di sini biasanya kita sering dengar mukallaf, orang yang dibebani beban syariat. Nah kalau tak kala dia masih hidup, dia terbebani akan beban yang semacam ini. Tapi tak kala meninggal, tak kala beliau sudah meninggal, tarahallahu anhul aba, maka Allah akan menghilangkan baginya beban-beban itu, diangkat. Intinya sudah tidak lagi sholat lagi, sudah tidak lagi puasa, ya urusannya leluasa untuk perhatian dengan kerabatnya, leluasa perhatian dengan orang-orang yang dekat dengan dia. Kan demikian nih. Oleh karenanya kita tidak diyakini mereka itu meninggal, tidak, tetap mereka itu ada, dan bahkan mereka bisa jadi lebih maksimal untuk peduli dengan kita, lebih maksimal perhatian dengan kita setelah mereka meninggal. Demikian ibu sekalian. Kemudian saya lanjut ibu sekalian, kata beliau, yang bagi tolak doa, seyogianya kita itu dianjurkan untuk memperbanyak meminta doa, wal ijazah, meminta ijazah dalam satu amalan, dalam satu mungkin ya pikiran atau ijazah sanad daripada seorang yang soleh, minta ijazah. Kenapa itu? Biar tersambung antara kita dengan beliau, minta ijazah di mana-mana. Makanya sesungguhnya bagus nih kita semacam itu, minta ijazah di mana-mana, ketemu orang soleh, minta ijazah ini dan seterusnya. Bukan apa-apa nih, agar kita bersambung dengan beliau, agar kita tuh ada connect dengan beliau. Nanti taruh di akhirat kelak, ada kok buktinya, saya kenal kok, saya ada ijazahnya, saya ada pernah bertemu. Kan ini setidaknya nih untuk sebagai ya persiapan lah agar kita nanti menghadap Allah dengan persiapan yang sudah matang. Kemudian dan bahkan kata beliau watalqin, minta ya disuapi atau suapan nih. Kayak gitu juga, makanya banyak orang soleh itu bahkan kalau kita lihat nih menyuapi seseorang nih bukan apa-apa nih, karena memang ini biar dapat keberkahan nih, bekasnya orang soleh tadi kita makan kan, jadi disuapkan ke kita, itu juga luar biasa nih keutamaan ibu sekalian. Maka bagi qaidil hayat itu diajukan semuanya selama si wali tadi itu atau orang soleh tadi itu masih hidup. Kita kalau hidup ya kita dekatnya dengan beliau itu dengan cara apa? Minta doa, selalu berkunjung ke tempat beliau kan, dikit-dikit kalau doanya biar barokah doanya kan, ingin laga berkunjung ke orang soleh minta doanya. Kemudian kalau bisa minta ijazahnya, dikit ijazahnya, dan mungkin kalau bisa lagi ya maaf ya disuapi gitu, atau setidaknya minimal makan di tempat beliau daripada makanan beliau. Demikian ini anjurannya agar kita itu dekat dengan orang-orang soleh. Kemudian ini berikutnya ibu sekalian, temanya al-haddu ala khidmatis sholihin. Al-haddu itu motivasi agar kita berkhidmat melayani orang-orang soleh. Motivasi ini bukannya sekedar dekat, kalau dekat bagus, itu bagus, dekat kita minta ijazah bagus, minta doa bagus, agar disuapi bagus. Tapi kalau kita berkhidmat dengannya itu jauh lebih bagus. Demikian ini memang anjurannya, bukan hanya sekedar dekat, tapi betul-betul dekat, berkhidmat dengan beliau itu. Bukan hanya yang ngasih kepada beliau, itu juga bentuk kedekatan, tapi berkhidmat melayani dengan beliau itu jauh lebih utama. Makanya kata beliau sekalian, ini kan motivasi agar kita itu siap melayani beliau orang-orang soleh. Kemudian kata beliau yang pertama faedahnya yang bagi at-tahabbubu ilal arifin. Seyogianya kita ini diajukan untuk menampakkan cinta, berusaha untuk menampakkan rasa cinta kepada mereka. Wastijlabu mawaddatihim, dan istijlab itu mendatangkan gimana caranya kita mendapatkan kecintaan daripada mereka. Dimaafkan dengan sebisa mungkin, pokoknya mungkin dengan berkhidmat melayaninya dengan apapun itu. Seyogianya semacam itu. Wadhalika, kenapa demikian ibu? Dianjurkan kok kita ini dianjurkan untuk menampakkan kecintaan kita kepada mereka, siap melayani mereka, siap mendapatkan kecintaan daripada mereka agar nama kita ini. Alasan ibu sekalian, wadhalika, dan yang demikian ibu sekalian, anak bau bahwasanya hatinya mereka, hatinya orang-orang soleh itu
Itu adalah mahallul tajalliyat lil haqqi wa nadharatihi. Itu adalah tempat tajalli. Tajalli itu menampakkan, Allah menampakkan cahayanya, di pertolongannya, ini rahmatnya itu di dalam hati seorang hamba. Pandangannya Allah itu tertuju pada diri seorang hamba tersebut. Gitu nih. Kan demikian nih, karena tempat tajallinya Allah itu di dalam hatinya seorang hamba. Kemudian kata beliau, farubbama tajalla ala qalbi ahadihim. Barangkali tatkala Allah bertajalli menampakkan cahayanya atas hati atau kepada hati salah seorang di antara mereka, tidak tahunya fawajadaka, Allah mendapati engkau fihi, di dalam hati tersebut. Kan jika tatkala ya, kalau bahasa kita nih, Allah itu memandangnya kepada hati kita. Jadi kita bukan orang siapa-siapa, kita bukan orang soleh, jauh daripada Allah, jauh daripada sunnah Nabi dan seterusnya, sehingga ya kemudian besar kita ini dipandang oleh pandang rahmat itu jauh. Itu seperti apa? Caranya seperti apa? Gimana caranya nama kita atau kita itu ada dalam hati orang soleh? Kalau orang soleh itu bermunajat kepada Allah, kalau orang soleh itu sambung kepada Allah, Allah memandang kepada hati orang soleh tadi. Setidaknya barangkali di dalam hati tadi itu ada kita. Di dalam hati tadi itu ada nama kita. Kan gitu. Kan pasti kita ikut untung juga. Pasti kita ikut ya. Kita ikut bahagia nantinya dunia akhirat gara-gara itu. Makanya dianjurkan sekali kita itu berusaha untuk mendapatkan kecintaan daripada mereka. Demikian ini alasannya. Barangkali tak kalau Allah memandang kepada hati orang soleh tadi, ternyata dalam hatinya itu ada nama si A bin si B, ada si A, karena dekat dengan orang soleh tadi, sehingga orang soleh tadi tidak bisa meninggalkannya, selalu ada dalam hati orang soleh. Akhirnya kalau Allah memandangnya, maka dia pun kena imbasnya, dia kena faidahnya, dia kena keberkahannya juga. Kan demikian ini semacam itu. Kemudian fawajadaka fihi, maka bisa jadi Allah mendapati engkau di dalam hatinya li'inayat bisahibi dzalikal qalbi, karena perhatiannya pemilik hati orang soleh tadi bika denganmu, wa dzikrihi iyyaka wa mahabbatihi ilaka, dan sering menyebutnya orang soleh tadi itu engkau, sering menyebut namamu, dan ia itu amat cinta kepada akhirnya ada dalam hatinya. Tak kala ada dalam hatinya, ya dia pun akan ikut mendapatkan keberkahannya. Fatahsulu laka sa'adah al-abadiyah, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan yang abadi dengan sebab engkau menampakkan kecintaanmu kepada orang-orang soleh, kepada seorang wali. Husni adabika, dan karena bagusnya adab kita nih ma'hu kepada seorang wali, wa ta'dimika iyyahu, dan mengagungkan seorang wali tersebut, seorang soleh tadi, dan kita selalu menyebut beliau di dalam hati dan lisan kita. Intinya ibu bukan hanya sekedar mendekat nih, tapi tentunya kita juga harus menjaga adab kita dengan beliau orang soleh tadi. Jangan sampai kita dekat sama beliau gitu nih, cuma kita sedikit agak kurang ajar mungkin dalam jika laku. Karena terkadang ibu kalau kita sudah dekat dengan seseorang, anggap guru kita, anggap orang soleh, kita akan menganggap dekat. Akhirnya mau tidak mau kedekatan itu bisa jadi malah menyebabkan kita itu jauh pada hakikatnya. Karena terkadang kalau sudah dekat, sering kumpul, sering nongkrong, itu bukan dianggap guru lagi, dianggap kawan akhirnya. Banyak kayak gitu nih, jadi dianggap kawan. Yang awalnya itu dia menghormat, menghargai, memuliakan, gara-gara sering kumpul, gitu nih, akhirnya malah jadi kayak kawan. Banyak kayak gitu. Jadi jangan kita itu berkecil hati. Saya ini kayaknya jauh dengan orang soleh. Bisa jadi kita dekat dengan dia kalau kita itu mengamalkan apa yang dia amalkan. Kita melakukan sesuatu yang dia sukai. Tapi berapa banyak orang yang dekat dari fisik, dari sisi kedekatnya memang dekat dia, dekat jalannya, dekat kumpul dengan dia, tapi bisa jadi jauh di sisinya. Tidak ada apa-apanya, karena memang terkadang semacam itu. Oleh karenanya harus diajukan, tapi tentunya dibarengi dengan adab yang bagus dengannya, mengagungkan kepadanya, dan juga selalu mengingat nama atau orang soleh tersebut itu sekalian. Demikian agar kita mendapatkan ya keberkahan daripada Allah dengan berteman dan bergaul dengan orang-orang soleh. Disebutkan di sini Bu, faedah berikutnya ini sebentar saya lanjut lagi. An Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair, beliau meriwayatkan daripada Ibnu Abbas
anna Rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana fi baiti Maimunah. Rasul itu dulu di rumah salah satu istri beliau. Dalam satu riwayat ini yang terakhir kali beliau menikah, yaitu dengan Maimunah bintul Harith. Maimunah ini kebetulan adalah bibinya Ibnu Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas punya bibi Maimunah. Kebetulan Maimunah itu istrinya Nabi. Ya, karena ibunya Ibnu Abbas itu namanya Lubabah bintul Harith. Lubabah bintul Harith. Jadi Lubabah itu punya adik namanya Maimunah. Lubabah itu dinikahi oleh pamannya Nabi namanya Abbas, punya anak Abdullah bin Abbas. Jadi Maimunah itu nanti termasuk istri yang terakhir dinikahi oleh Nabi. Istri Nabi intinya adalah bibinya Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas itu masuk rumahnya Maimunah. Jangan dianggap berarti masuk seenak. Tidak, itu bibinya. Itu bibinya. Jadi Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas. Jadi suatu ketika itu sekalian, tatkala Nabi berada di rumahnya Maimunah, salah satu istri Nabi, kebetulan itu bibinya Ibnu Abbas. Kemudian fawadatu lahu wudu'an minal laili. Aku meletakkan atau aku menyiapkan untuk Nabi wudu. Wudu itu air yang akan digunakan untuk berwudu. Jadi ibu kalau wudu itu praktek wudu, pekerjaan wudu itu namanya wudu. Itu wawunya dibaca dhamma. Tapi kalau tempat atau wadah atau air yang digunakan untuk berwudu itu bahasa Arabnya wadu, bacaannya wadu, wawunya dibaca fathah. Makanya kalau kita sedikit salah baca maka bisa jadi maknanya juga berbeda. Intinya yang disiapkan oleh Maimunah itu adalah air yang akan digunakan untuk bersuci oleh Nabi nanti di malam hari. Gitu ya. Faqalat Maimunah, kemudian Maimunah berkata, "Qad hadza laka ya Rasulullah Abdullah bin Abbas." Sejatinya yang menyiapkan untukmu ini tempat atau air yang digunakan untuk bersuci nanti, engkau nanti, itu yang menyiapkan sejatinya adalah Ibnu Abbas, keponakanku ya Rasulullah. Akhirnya ibu sekalian, Nabi pun langsung tidak segan-segan untuk mendoakan Ibnu Abbas. Doanya yang sering kita dengar, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia di dalam urusan agama dan ajarilah dia tafsir akan Al-Quran yang amat sangat luas. Sehingga Ibnu Abbas itu ibu sekalian menjadi ulamanya sahabat yang paling ngerti dalam urusan agama, dan bahkan beliau itu menguasai tafsir, hadis, semuanya dikuasai oleh Ibnu Abbas. Beliau adalah ulamanya sahabat. Ini semuanya berkat mahir dekat dengan orang soleh bahasa, karena memang beliau dekat dengan Nabi ini, dan bahkan berkhidmat kepada Nabi. Dikasih tahu sama istri beliau, ini yang menyediakan itu adalah Abdullah bin Abbas. Akhirnya dapat doa. Demikian ini daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi sekalian perihal beberapa contoh orang-orang dahulu yang amat sangat dekat dengan orang-orang soleh, mendekatkan diri mereka dengan orang-orang soleh. Kita lanjutkan singkat ibu. Ini ada di sini.
masalah afiah. Karena siapa tahu ini ada di antara ibu ini yang mengajar mungkin sore harinya, jadi kayaknya saya tidak berlama-lama. Kayaknya kalau sudah ada kita sudah siap-siap ibaratnya ini. Mungkin ibu sekalian, mudah-mudahan dengan apa yang kita baca, kita dengar sedikit tadi ini di dalam motivasi atau perintah untuk dekatkan diri kita dengan orang soleh, mudah-mudahan kita dimudahkan langkah kita untuk bisa berkumpul dengan mereka, bergaul dengan mereka, dekat dengan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia nantinya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari sekalian kita baca doanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubat tasli kulli hawbat wasur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عدد الحق وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yep.